Hai, selamat kembali ke YouTube channel aku dan hari ini kita berada di belakang rumah aku. Ini adalah tempat madu klulut yang kami buat and jangan heran kalau ada lihat ini madu klulut ini beterbangan berkeliaran antara di sini. Ignore aja ya. And sebelum kita mulakan pembacaan kita, saya minta kamu yang berdoa untuk kita. Oke? Guys, aku jadi takut duduk di sana karena kalau madu klulut itu aku nggak takut kalau menyerang aku, tapi itu penyengat bis yang besar udah datang, jadi aku jadi takut. Aku pindah ke tempat ini. Guys, akhirnya aku masuk rumah lagi. Dan aku bersama dengan bunga daun plastik ini lagi. Cuma yang ini aja yang benar. Aku itu pengen sih baca di luar sekali-sekala karena keadaan di luar itu lebih dingin dan berangin kayak gitu. Tapi jiran gue nggak apa, kita teruskan pembacaan kita. Lain kali kita akan cari waktu, aku akan cari waktu dan satu saat untuk aku membaca Alkitab di luar. Oke? Oke, kita teruskan di dalam. Guys, kucing mereka itu selalu berantem. Aduh. Karena banyak. Ya kan, karena itu selalu berantem. Kalau sikit kayak bunga aku juga jatuh. Kalau sikit kayak kucing aku kan satu aja, jadi nggak berantem. Hari ini malas aku simpan bunganya. Keluaran 13, pentahbisan anak sulung dan perayaan roti tidak beragi. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, tahbiskanlah untukku semua anak sulung, semua yang lahir pertama daripada rahim dalam kalangan orang Israel, baik manusia maupun hewan, akulah pemiliknya. Lalu berpesanlah Musa kepada orang Israel, peringatkanlah hari ini, yaitu hari apabila kamu keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan. Karena dengan kuasa tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana, maka sesuatu apa-apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Pada hari ini dalam bulan Abib kamu keluar. Kelak apabila Tuhan telah membawa kamu masuk ke negeri Bani Kanaan, Bani Het, Bani Amori, Bani Hewi, dan Bani Yebus, negeri yang telah dia janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu untuk dikurniakan kepadamu, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Aku nggak tahu kalau kalian bisa dengar itu, ibuku tengah sibuk di dapur. Maka kamu harus melaksanakan ibadat ini pada bulan ini juga. Hendaklah kamu makan roti yang tidak beragi selama 7 hari, dan pada hari ke-7 kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan. Makanlah roti yang tidak beragi selama 7 hari itu. Sesuatu yang beragi tidak boleh terlihat dalam kalangan kamu, dan juga tidak boleh terlihat di mana-mana pun di seluruh daerahmu. Pada hari itu kamu harus memberitahu anak-anak lelakimu demikian. Ibadat ini dilakukan untuk memperingati apa yang telah dilakukan Tuhan bagimu ketika aku keluar dari Mesir.
Ayat 9, perayaan itu akan menjadi satu peringatan bagimu seperti tanda pada tanganmu dan peringatan pada dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, karena Tuhan telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Oleh yang demikian, patuhilah sentiasa ketetapan ini pada waktu yang sudah ditentukan, tahun demi tahun. Nanti apabila Tuhan sudah membawa kamu masuk ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan apabila negeri itu sudah dikurniakannya kepadamu, maka kamu harus mentahbiskan untuk Tuhan semua yang lahir pertama daripada rahim. Semua yang lahir pertama daripada binatang yang kau punyai, yaitu yang jantan, ialah milik Tuhan. Semua anak keledai yang lahir pertama harus kamu tebus dengan seekor anak domba. Jika kamu tidak meneruskannya, jika kamu tidak menebusnya, maka kamu harus mematahkan lehernya. Semua anak sulung manusia antara anak-anak lelakimu harus kamu tebus. Nanti pada kemudian hari kelak, anakmu bertanya kepadamu, apakah artinya ini? Maka kamu harus mengatakan kepadanya dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kami keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan. Pada waktu Firaun berkeras hati enggan mengizinkan kami pergi. Tuhan menamatkan usia semua anak sulung di tanah Mesir, daripada anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya aku mempersembahkan kepada Tuhan semua binatang jantan yang lahir pertama daripada rahim, sedangkan semua anak sulung antara anak lelakiku pun kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir. Ayat 17, tiang awan dan tiang api. Setelah Firaun mengizinkan bangsa itu pergi, Allah tidak memimpin mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, meskipun itu jalan terdekat. Karena Allah berfirman, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, lalu kembali ke Mesir. Jadi Allah membawa bangsa itu berputar melalui jalan di gurun yang menuju ke Laut Merah. Orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan bersenjata lengkap. Musa membawa tulang-tulang Yusuf karena Yusuf telah meminta orang Israel sungguh-sungguh bersumpah. Katanya, Allah pasti akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam, di tepi gurun. Tuhan hadir di hadapan mereka. Pada siang hari dia memimpin mereka dalam perjalanan dengan tiang awan, dan pada malam hari dia menerangi mereka dengan tiang api sehingga mereka dapat berjalan tidak kira pada hari siang ataupun malam. Pada siang harinya tiang awan tidak berganjak dari hadapan umat itu. Demikian pula dengan tiang api pada malam harinya. And hari ini kita cukup sampai di sini aja untuk perjanjian lama, satu pasal aja. Kita akan masuk di perjanjian baru. Aku lupa kasih teh lalat kecantikanku. Mari aku kasih teh lalat. Kok jauh sekali, jauh sekali guys. Seperti di sini lagi. Cerah banget nih. Tutup sedikit. Oke, udah siap semuanya. Kita teruskan di dalam Matius pasal 12, yaitu Tuhan atas hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum. Para muridnya lapar, lalu memetik bulir gandum dan memakannya. Nyam, 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 nyam. Apabila orang Farisi melihat perkara ini, mereka berkata kepada Yesus, "Lihatlah, muridmu melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat." Yesus menjawab, "Tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud apabila dia dan mereka yang ada bersamanya berasa lapar? Daud masuk ke dalam rumah Allah, lalu dia dan mereka yang ada bersamanya makan roti persembahan. Meskipun perbuatan itu dilarang karena hanya imam dibenarkan makan roti itu, tidakkah kamu baca dalam Taurat Musa
betapa setiap hari Sabat imam di bait suci melanggar hukum hari Sabat. Namun demikian, mereka tidak disalahkan. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang lebih besar daripada bait suci. Ada tersurat, aku menghendaki belas kasihan, bukan korban sembelihan. Jika kamu benar-benar memahami ayat itu, tentulah tidak kamu salahkan orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia ialah Tuhan atas hari Sabat. Dia kan Tuhan. Ayat 9, Yesus beredar dari situ lalu masuk ke sebuah saumaah mereka. Mana kita tadi? Ayat 10, di situ ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Beberapa orang coba mencari alasan untuk menuduh Yesus. Mereka bertanya kepadanya, tidakkah menyembuhkan orang pada hari Sabat melanggar hukum? Yesus menjawab, apakah yang akan kamu lakukan jika seorang daripada mempunyai seekor domba dan pada hari Sabat domba itu terjatuh ke dalam lubang? Tentulah kamu berusaha untuk menariknya keluar. Betapa lebih berharganya manusia daripada domba. Oleh itu berbuat baik pada hari Sabat tidak melanggar hukum. Setelah itu Yesus berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, hulurkanlah tanganmu. Orang itu pun menghulurkan tangannya yang lumpuh, lalu tangan itu terus sembuh sama seperti yang di sebelahnya. Ketika itu orang Farisi beredar dari situ dan berpakat hendak membunuh Yesus. Sakit hati mereka, guys. Yesus hamba Allah. Ayat 15, apabila Yesus mengetahui pakatan itu, dia pun meninggalkan tempat itu. Ramai orang mengikutnya dan ramai yang disembuhkannya daripada pelbagai penyakit. Dia melarang keras mereka mengatakan siapa dia. Dengan demikian terjadilah firman Allah melalui Nabi Yesaya, inilah hambaku yang telah kupilih, yang kukasihi dan kuredai. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan keadilanku akan diisytiharkannya kepada semua bangsa. Ayat 19, dia tidak akan bertengkar atau membentak ataupun bersuara lantang di jalan raya. Sehelai rumput mensiang yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang malap tidak akan dipadamkannya, sehingga dia berjaya menegakkan keadilan. Dalam namanya bangsa-bangsa asing akan bersandar harap kepadanya. Yesus dan Beelzebul. Ayat 22, setelah itu seorang yang buta dan bisu karena dirasuk roh iblis dibawa kepada Yesus lalu disembuhkannya. Orang ramai di situ ketakjuban lalu bertanya sama sendiri, mungkinkah dia ini anak Daud? Apabila orang Farisi mendengar tentang itu, mereka menjawab, dia dapat menghalau roh-roh iblis karena diberi kuasa oleh Beelzebul, ketua roh iblis. Yesus mengetahui isi hati mereka lalu berkata, kerajaan yang berpecah belah akan hancur, lebur, dan kota atau keluarga yang berpecah belah tidak dapat bertahan. Begitu juga andainya iblis mengusir iblis. Dia akan berpecah belah dan bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Tetapi jika Allah menghalau roh-roh iblis dengan kuasa Beelzebul, maka dengan kuasa siapakah pula pengikut-pengikutmu menghalau roh-roh iblis? Oleh itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku menghalau roh-roh iblis dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah bertapak dalam kalanganmu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang gagah dan merampas harta bendanya kecuali orang yang gagah itu dapat diikat dahulu. Selepas itu, barulah dia dapat merompak rumahnya. Orang yang tidak berpihak kepadaku menentangku dan orang yang tidak mengumpulkan bersamaku mencerai-beraikan. Ketahuilah orang yang berbuat dosa dan mengucapkan kata-kata kufur akan diampuni. Tetapi mereka yang mengufuri Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, hati-hati guys. Ayat 32, orang yang menentang anak manusia dengan kata-katanya dapat diampuni, tetapi mereka yang menghina Roh Kudus tidak dapat diampuni, baik di dunia maupun di akhirat. Jika kamu ingin mendapat buah yang baik, kamu harus mempunyai pokok yang baik.
Jika pokok tidak baik, buahnya pun tidak baik. Ini ayat ini kamu menggambarkan itu diri kamu ya. Baik tidaknya pokok diketahui daripada buahnya. Hai kamu bagaikan ular kapak berbisa, bagaimana dapat kamu tuturkan perkara yang baik sedangkan dirimu jahat? Yang diluahkan mulut meluap daripada hati. Orang yang baik membuahkan hal-hal yang baik daripada khazanah simpanannya karena hatinya penuh kebaikan. Orang yang jahat meluahkan hal-hal yang jahat karena hatinya penuh kejahatan. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap katanya yang tidak sewajarnya dituturkan. Kata-katamu sendiri akan dijadikan ukuran sama ada kamu bersalah atau tidak. Dan dengan kata-katamu sendiri pula kamu dihukum. Ayat 38, petanda Yunus. Selepas itu beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda mujizat daripadamu. Tapi Yesus menjawab, manusia zaman yang durjana dan tidak setia ini ingin melihat tanda, mujizat. Tetapi satu tanda pun tidak akan ditunjukkan kepadanya, kecuali tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Yunus tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut ikan besar, begitu jugalah anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut bumi. Nah, tahu kan di mana ini yang 3 hari 3 malam? Pada hari penghakiman orang Niniwe akan bangkit bersama orang zaman ini dan menuduhnya pula karena orang Niniwe itu bertaubat apabila mendengar perkabaran Yunus. Dan sekarang di sini ada yang lebih besar daripada Yunus. Pada hari penghakiman, Ratu Sheba dari selatan akan bangkit bersama orang zaman ini dan menuduhnya pula karena dia telah datang dari hujung bumi untuk mendengar hikmah Raja Salomo. Dan sekarang di sini ada yang lebih besar daripada Raja Salomo. Nah, tahu kan siapa yang lebih besar? 43, apabila roh jahat keluar daripada seseorang, roh itu akan menjelajahi kawasan yang tandus untuk mencari tempat berehat. Sekiranya tempat itu tidak ditemukannya, roh itu akan berkata, aku akan pulang ke rumah yang telah kutinggalkan. Roh itu pun pulang dan mendapati rumah itu kosong, bersih dan kemas. Roh itu lalu pergi memanggil 7 roh lain yang lebih durjana daripadanya. Semuanya memasuki tubuh orang itu dan menetap di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih teruk daripada dahulu. Inilah yang akan terjadi kepada manusia durjana zaman ini. Nah, itu juga hampir terjadi kepada saya. Dan aku rasa mungkin ada terjadi. Apabila kita sudah meninggalkan sikap-sikap yang lama, kita sudah bersih apa semua itu, apabila kita tidak kuat, kita tidak memenuhi diri kita, hati kita itu dengan firman Tuhan, dengan terus mencari wajah Tuhan, dan keadaan itu bersih, dan roh yang udah kamu lepaskan itu tadi akan datang bersama teman-teman dia malah lebih kuat dan dahsyat, dan kamu akan dihanyut lagi dengan keinginan dunia ini, kayak gitu. And Yesus dan sanak saudaranya. 46. Sedang Yesus berbicara dengan orang ramai, ibu dan saudara-saudaranya datang berdiri di luar karena hendak bercakap dengan Yesus. Seorang daripada orang ramai itu memberitahu Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan hendak bercakap denganmu. Tetapi Yesus menjawab, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Dia menunjukkan kepada murid-muridnya lalu berkata, inilah ibuku dan saudara-saudara lelakiku. Sesiapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, merekalah saudara lelaki dan saudara perempuan dan ibuku. Kalian melakukan kehendak Bapa di surga? Nah, kalian saudaranya Tuhan. And kita masuk di dalam pasal 13, ibarat tentang seorang penyemai. Pada hari itu juga, Yesus keluar dari rumah lalu duduk di pinggir laut. Sungguh ramai orang datang berasak-asak di sekelilingnya. Yesus pun masuk ke dalam sebuah perahu dan duduk di situ manakala orang ramai itu berdiri di pantai. Yesus memberitahu mereka banyak perkara melalui ibarat. Dia berkata,
Seorang penyemai pergi menabur. Semasa dia menabur benih, ada yang jatuh di tepi jalan, lalu dimakan burung. Ada pula yang jatuh di tempat berbatu yang kurang tanahnya, benih itu segera bercambah karena tanahnya tidak dalam. Tetapi ketika matahari naik, tunas-tunas itu layu lalu kering karena tidak berakar. Ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar dan membantutkannya. Namun demikian, ada yang jatuh di tanah yang subur dan memberikan hasil 100 kali ganda, 60 kali ganda, atau 30 kali ganda. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah. Ini kenapa ayat ini nanti selepas ini akan banyak mention sesiapa yang bertelinga, dengarlah. Itu maksudnya banyak orang yang bertelinga tetapi tidak mendengar. Ayat 10, para murid Yesus datang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau bercakap kepada mereka melalui ibarat?" Yesus menjawab, "Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Sesiapa yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi. Sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan diambil. Aku bercakap kepada mereka melalui ibarat. Karena mereka melihat tetapi tidak nampak. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Keadaan mereka ini tepat seperti dalam nubuat Yesaya, kamu terus mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan terus melihat tetapi tidak mengetahui. Karena hati umat ini telah buntu, mereka pekakan telinga dan pejamkan mata. Kalau tidak demikian, mereka tentu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hati. Lalu berpaling kepadaku dan aku menyembuhkan mereka. Tetapi diberkatilah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ramai nabi dan orang benar berhasrat melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya dan tidak mendengarnya. Oleh itu, dengarlah maksud ibarat penyemai benih. Ini dia explain tentang ibarat tadi. Baca dengan teliti dan pahami. Apabila seseorang mendengar pekabaran tentang kerajaan Allah dan tidak memahaminya, akan datanglah si durjana menyambar apa yang telah ditabur di dalam hatinya. Mungkin firman Tuhan tadi itu dia tidak memahami. Si durjana datang menyambar apa yang telah ditabur. Dia tidak melekat ya, baru tabur. Orang inilah yang menerima benih di tepi jalan. Cerita tadi, ibarat tadi. Ayat 20, orang yang menerima benih di tempat berbatu pula bermaksud orang yang mendengar firman itu dan terus menerimanya dengan sukacita, tetapi dia tidak berakar. Maka hanya tahan seketika, sebaik-baik dia menanggung kesusahan atau penganiayaan, karena firman itu, imannya pun segera luntur. Ini banyak terjadi di kalangan kita, dan saya sendiri juga. Ayat 22, orang yang menerima benih di semak duri adalah orang yang mendengar firman, tetapi kerunsingan tentang hal-hal dunia dan tarikan palsu harta kekayaan membantutkan firman itu sehingga tidak berbuah. Fokusnya beralih ke tempat lain, guys. Dia lebih cinta akan kedagingan, sesuatu yang sementara. Tetapi orang yang menerima benih di tanah subur adalah orang yang mendengar firman itu dan memahaminya, lalu menghasilkan 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda. Nah, sikapnya mulai berubah, hubungannya dengan Tuhan semakin akrab, banyak lagi yang Tuhan ubah berkat Tuhan ke atas hidupnya, misi dan visi yang Tuhan beri untuk dia bisa melihat dengan jelas, dan banyak lagi lah, itu berlipat ganda kan Tuhan bilang, jatuh sudah bungaku. Kayak ibarat tentang lalang di antara gandum. Ayat 24, Yesus menceritakan satu ibarat lagi, kerajaan surga ibarat orang menabur benih yang baik di ladangnya. Pada waktu malam, apabila semua orang sedang tidur, musuhnya datang menanam lalang di antara gandum itu. Setelah gandum itu membesar, lalang pun tumbuh juga.
Hamba peladang berkata, "Tuan, menabur benih yang baik, dari mana pula datangnya lalang itu?" Bayangkan ini dalam kehidupan kita. Coba bayangkan. Apa lalang itu? Benda yang apa? Saya mau cakap bahasa Kayan. Yang pekivah hitam dengan yang menarik, sesuatu yang dunia, keinginan daging yang menarik gitu. Anggap yang itu lalang itu tadi. Hamba peladang berkata, "Tuan menabur benih baik." Oke, ayat 28, jawab peladang itu, "Ini perbuatan musuh." Hamba itu bertanya, "Adakah Tuan hendak kami mencabut lalang itu?" Ayat 29, "Tidak," jawab peladang itu, "takut tercabut gandum juga sewaktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah lalang tumbuh di antara gandum sehingga sampai musim menuai. Ketika itu aku akan menyuruh orang menuai nanti mencabut lalang dahulu, mengikat dan membakarnya. Selepas itu barulah gandum dituai dan disimpan di dalam jelapang." Tentang biji sesawi dan ragi. Ayat 31, seterusnya Yesus mengisahkan ibarat demikian, "Kerajaan syurga seperti sebutir biji sesawi yang dibawa oleh seseorang untuk ditabur di ladangnya. Biji sesawi itu paling kecil antara semua benih, tetapi apabila tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar daripada semua tumbuhan lain, sehingga menjadi sebatang pokok, tempat burung di udara membuat sarang pada cabangnya." Kemudian Yesus menceritakan suatu ibarat lagi, "Kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan dicampurkan dengan 3 sukat tepung." Imagine guys, imagine ya, dengan 3 sukat tepung sehingga adonan itu naik. Demikianlah Yesus mengajar orang ramai melalui ibarat, tidak ada satu ajaran yang disampaikannya kepada mereka tanpa ibarat. Maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi, "Aku akan membuka mulut melalui ibarat. Aku akan menuturkan hal-hal yang dirahasiakan sejak dunia diciptakan." Oke. Selepas itu Yesus meninggalkan orang ramai lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang kepadanya lalu berkata, "Disinilah cerita lalang akan diterangkan, ibarat lalang akan dijelaskan dengan terperinci." "Terangkan kepada kami," muridnya dan datang kepadanya lalu berkata, "Terangkanlah kepada kami maksud ibarat lalang di antara gandum itu." Yesus berkata, "Orang yang menabur benih baik itu anak manusia. Lalang itu dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang itu anak-anak si durjana." Lalang anak-anak si durjana. Siapa anak-anak si durjana? Orang yang lebih mengikut keinginan dunia, orang yang lebih mengikut keinginan daging mereka, kayak gitu. Ayat 39, musuh yang menanam lalang itu iblis. Musuh yang menanam lalang itu iblis. Masa menuai ialah hari akhir, dan para penuai itu malaikat. Catat guys, catat. Sebagaimana lalang dikumpulkan dan dibakar, demikianlah halnya akan terjadi pada hari akhir. Anak manusia akan memerintahkan malaikatnya mengumpulkan semua dalam kalangan umatnya yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya dan yang menyebabkan orang berdosa. Mereka akan dihumban ke dalam relau yang berapi-api, tempat ratapan dan gertakan gigi. Orang yang benar akan bersinar laksana matahari dalam kerajaan Allah Bapa mereka. Sesiapa yang bertelinga dengarlah. Di mana itu tempat ratapan dan gertakan gigi? Itu neraka. Nah, siapa yang bertelinga dengarlah. Ibarat tentang harta tersembunyi dan mutiara. Kerajaan surga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang tanah. Seseorang telah menjumpainya lalu menyembunyikannya semula. Setelah itu dengan penuh sukacita dia menjual segala yang dimilikinya lalu membeli tanah itu. Kerajaan surga juga umpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang paling tinggi nilainya. Apabila dia menjumpai mutiara yang paling bernilai, dia pun menjual semua yang dimilikinya lalu membeli mutiara itu. Ibarat tentang pukat. Kerajaan surga juga seperti pukat yang dilabuhkan ke dalam laut, lalu mendapat aneka jenis ikan. Setelah searat ditarik ke darat, para nelayan memeriksanya lalu menyimpan yang baik.
Yang baik, menyimpan yang baik di dalam bekas dan membuang yang tidak baik. Nah, itu renungkan itu di dalam diri kita. Ikan itu, tengok, itu ikan kita ya. Yang menjala itu, nah, itu malaikat ataupun Tuhan. Demikianlah yang akan terjadi pada akhir zaman. Malaikat akan datang mengasingkan orang durjana daripada orang benar. Nah, baru tadi saya katakan, orang durjana itu akan dihumban ke dalam relau yang berapi-api, tempat ratapan dan gertakan gigi, neraka. Pahamkah kamu hal-hal ini? Tanya Yesus. Paham? Kami paham. Oke, jawab mereka. Kamu juga paham kan? Paham? Yesus berkata, oleh itu setiap ahli Taurat yang telah menerima ajaran tentang kerajaan surga adalah seperti ketua rumah yang mengeluarkan barang baru dan barang lama daripada khazanah simpanannya. Seterusnya itu, Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan ibarat, Yesus pun beredar dari situ, lalu dia pulang ke kampung halamannya. Di situ dia mengajar di Samaah. Orang yang mendengarnya heran, lalu bertanya, dari manakah dia mendapat kebijaksanaan begini? Dari manakah dia mendapat kuasa melakukan mujizat? Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah Maria itu ibunya? Dan Yakobus, Yusuf, Simon, serta Yudas itu saudaranya? Bukankah saudara-saudara perempuannya dan ada bersama kita? Dari manakah dia mendapat semua ini? Dengan demikian mereka enggan menerimanya. Yesus berkata kepadanya, seorang nabi dihormati kecuali di kampung halamannya dan dalam keluarganya sendiri. Yesus tidak banyak melakukan mujizat di situ karena mereka tidak percaya. And kita masuk terus di dalam Yohanes dibunuh. Pada waktu itu Herodes, raja wilayah, mendengar tentang Yesus. Herodes berkata kepada orang di bawahnya, ini tentu Yohanes Pembaptis. Dia telah dibangkitkan daripada kematian. Itulah sebab dia mempunyai kuasa melakukan mujizat. Mereka menyangka pula itu Yohanes Pembaptis, guys. Aduh. Sebelum itu Herodes telah memerintahkan supaya Yohanes ditangkap, diikat dan dipenjarakan disebabkan Herodias, istri saudara Filipus. Yohanes telah memberitahu Herodes, mengambil Herodias sebagai istrimu adalah haram. Herodes hendak membunuh Yohanes, tetapi takut karena rakyat menganggapnya seorang nabi. Pada hari jadi Herodes, anak perempuan Herodias menari di hadapan majelis dan menyenangi hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah dan memberikan apa saja diminta oleh gadis itu. Nggak pikir panjang. Disuruh oleh ibunya, gadis itu memohon kepala Yohanes Pembaptis di atas talam pada waktu itu juga. Lalu Raja amat berduka cita, tetapi apakan daya, dia telah bersumpah di hadapan semua tetamunya. Nah guys, berfikir dulu guys. Oleh itu, dia memerintah supaya permintaan gadis itu dilaksanakan. Sebelum kita membuat sebarang keputusan, baik kita berfikir dan berdoa. Herodes pun memerintah orang pergi memancung kepala Yohanes di penjara. Kepala Yohanes diletakkan di atas talam, diberikan kepada gadis itu. Gadis itu menyerahkan kepada kepala Yohanes kepada ibunya. Selepas itu, murid Yohanes datang mengambil jenazahnya dan pergi mengebumikannya. Kemudian mereka pergi memberitahu Yesus tentangnya. Nah, kepala Yohanes begitu. Aduh. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ini selalu kalian mendengar di dalam khotbah. Tapi jangan pernah bosan mendengar cerita ini. Sebaik-baik mendengar tentang Yohanes, Yesus menaiki perahu dan pergi seorang diri ke suatu tempat sunyi. Namun demikian orang ramai mendapat tahu lalu mengikut Yesus melalui jalan darat dari kota. Setelah Yesus turun dari perahu dan melihat orang ramai di situ, hatinya berbelas kasih terhadap mereka, lalu menyembuhkan orang yang sakit dalam kalangan mereka. Saya pikir itu ketika Yesus pergi tempat sunyi sendiri. Ini mungkin dia sedih ya, kehilangan Yohanes. Tadi mungkin dia ingin, kalau kawan, kan kita juga ada waktu untuk kita sendiri. Kalau kita ada masalah dengan teman kita ataupun ada ahli keluarga yang meninggal, kita perlu waktu sendiri juga. Tapi disebabkan orang ramai ingin berjumpa dengan Yesus, mendengar dia bercerita, meminta mujizat,
dia nggak ada masa untuk diri dia sendiri. Dan dia juga rasa kasihan ya lihat mereka. Tuh, Tuhan Yesus baik loh, dia sabar banget sama kita. Nah, dia sedih, dia menyembuhkan orang yang sakit dalam kalangan mereka. Nggak jadi dia ada masa sendiri. Apabila menjelang petang, para murid Yesus mendapatkannya lalu berkata, "Hari sudah hampir malam dan kawasan ini terpencil. Suruhlah orang yang ramai ini pergi supaya dapat membeli makanan di pekan." Tetapi Yesus menjawab, "Mereka tidak usah pergi, berilah mereka makan." Kata para murid Yesus, "Kita hanya ada 5 buku roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah makanan itu kepadaku." Dia menyuruh orang ramai itu duduk di atas rumput. Setelah mengambil 5 buku roti dan 2 ekor ikan, dia mengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan mengulurkannya kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang ramai itu. Mereka semuanya makan sehingga kenyang. Para murid mengumpulkan lebihan makanan sebanyak 12 bakul, jumlah yang makan kira-kira 5.000 orang lelaki, belum dihitung wanita dan kanak-kanak. Mereka juga yang menyediakan makanan. Nah, Yesus berjalan di atas air. Setelah itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menaiki perahu dan pergi ke seberang dahulu sementara dia menyuruh orang ramai itu pulang. Setelah menyuruh mereka pulang, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Apabila hari sudah lewat petang, Yesus berada di situ seorang diri. Ketika itu perahu yang dinaiki oleh murid-muridnya sudah jauh ke tengah, terombang-ambing karena angin berhembus dari arah bertentangan. Antara dini hari dan subuh, Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Apabila murid-muridnya melihatnya berjalan ke atas air, mereka ketakutan lalu menjerit, "Hantu!" Yesus segera berkata kepada mereka, "Tabahkanlah hatimu, aku Yesus, jangan takut." Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkanmu." "Marilah," sahut Yesus. Petrus pun turun dari perahu dan mula berjalan di atas air ke arah Yesus. Tetapi apabila dia menyadari betapa kencangnya angin, guys, stop. Aku ingin kalian menggambarkan situasi Petrus ini di dalam kehidupan kalian. Kalian ingin datang kepada Yesus, lepas itu apabila menyadari berapa kencangnya angin, apabila pencobaan dan godaan datang, Petrus merasa takut lalu mulai tenggelam. Kita mulai hanyut dan kita pun mulai tergoda dengan keinginan-keinginan duniawi. "Tuhan, selamatkan aku," serunya. Ini ketika kita sudah jatuh, kita sudah jatuh dengan dosa-dosa kita. Lepas itu ayat 31, Yesus segera menghulurkan tangan memegangnya lalu berkata, "Begitu tipis kepercayaanmu, mengapa engkau ragu?" Nah, ini pun boleh digambarkan seperti situasi jika Tuhan memanggilmu untuk melayani, kayak gitu, lepas itu kamu mulai rasa kamu nggak mampu, kamu nggak percaya, kayak gitu. Ini cerita Tuhan ini banyak dia punya banyak yang kita boleh lihat, banyak yang kita boleh bagaimana di dalam situasi-situasi kita itu. Aku sering ulangi benda ini, tapi kalian paham maksud aku kan? Lepas itu kedua-dua mereka menaiki perahu dan angin pun tiada. Selepas itu para murid Yesus yang di dalam perahu menyembahnya sambil berkata, "Sesungguhnya Engkaulah Anak Allah." Mereka menyeberang hingga tiba di Genesaret. Orang di situ mengenal Yesus lalu menyebarkan berita kedatangannya ke serata daerah itu. Ramailah dibawa orang sakit kepadanya. Mereka merayu Yesus supaya mengizinkan orang sakit menyentuh ujung jubahnya. Semua yang menyentuhnya terus sembuh. Karena mereka percaya dengan iman. Pegang terus sembuh. Ujung aja guys, pegang gini. Sentuh gitu aja terus sembuh. Karena mereka percaya. Nah, pembacaan kita untuk perjanjian baru sampai di sini saja, guys. Terima kasih karena terus membaca bersama saya, dan ya walaupun 1, 2, 3 orang ya nggak apa-apa, asal firman Tuhan itu kalian baca dan sampai
sampai di hati, sampai di pikiran. Kalau kita baca dengan kekuatan, dengan kepandaian kita sendiri, menurut pikiran manusia nggak bisa guys, nggak bisa. Harus memerlukan bimbingan daripada Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus yang ada di hati kita, yang berbicara di dalam hati kita. Kita nggak boleh membaca firman Tuhan itu menurut pandangan kita. Kadang-kadang satu ayat itu bermaksud kepada, sebenarnya Tuhan berkata tentang perkara lain, bukan yang ini, kayak gitu. Kita harus punya pengertian yang benar. Karena itu kita juga sering mendengar khotbah-khotbah daripada pastor kita, daripada YouTube, kayak gitu. Dan ini saya ingin terus memberitahu kalian semua, jika kalian mendengar khotbah di gereja mana-mana dan juga YouTube, dan setelah mendengar khotbah itu harus berbalik kepada firman Tuhan. Karena hanya ini aja yang 100% benar. Di firman Tuhan juga udah bilang kalau akan ada banyak nabi-nabi palsu, kayak gitu. Jadi kalian gak bisa dengar aja, sedap khotbahnya, aku terasa, terkesan di hati, terkena, memang benar kayak gitu. Tapi kalian gak merujuk balik kepada firman Tuhan, itu bahaya guys. Harus merujuk di mana yang dia nyatakan ayat itu dan berdoa ya. And itu saja untuk hari ini. Saya lebih banyak berceloteh berbanding membaca. And bye. Terima kasih. God bless you. Tuhan mengasihi kamu. Muah.